Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sahabat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, komen, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa, terutama beasiswa LPDP. Di video kali ini kita akan men-sharekan berkaitan dengan bagaimana sih teman-teman ketika teman-teman mau apply beasiswa, tentunya khususnya nih beasiswa LPDP, gimana sih cara memenuhi persyaratan, salah satunya adalah sertifikat bahasa. Nah jujur banyak sekali nih yang bertanya, Kak gimana sih kok bisa gitu lulus waktu lulus kuliah S1 langsung bisa lanjut ke S2 ikut beasiswa LPDP dengan mungkin ya enggak kayak orang lain bisa intens atau mungkin udah jago bahasa Inggrisnya, dan bener-bener ini dari nol teman-teman. Nah simak videonya sampai habis ya. Video kali ini kita akan men-sharekan berkaitan dengan bagaimana cara atau tips gitu untuk teman-teman yang lagi mepet banget nih mau belajar bahasa Inggris untuk keperluan tes TOEFL. Semoga teman-teman yang lagi mempersiapkan diberikan kelancaran dan tentunya teman-teman mendapatkan skor sesuai dengan yang teman-teman targetkan dan yang teman-teman inginkan, supaya teman-teman bisa lolos beasiswa, salah satunya adalah beasiswa LPDP. Nah, teman-teman di sini Sahabat Ilmu akan memberikan 5 tips gitu untuk teman-teman supaya lulus beasiswa LPDP dengan skor TOEFL yang dipersyaratkan. Nah, teman-teman, untuk persyaratan beasiswa LPDP sendiri itu ada sesuai dengan jalur-jalur masuknya ya. Jalur masuk sendiri ada 3 jalur masuk. Nah, di sini aku akan sharingkan berkaitan dengan jalur masuk yang afirmasi. Nah, kebetulan di tahun 2019 aku apply beasiswa LPDP lewat jalur afirmasi. Jadi, waktu itu tuh skor TOEFL yang diinginkan itu harus minimal dapat 400. Nah, banyak nih teman-teman yang tanya, "Kak, kakak daftar 1 kali langsung lulus ya?" Terus ada juga yang tanya, "Kak, kakak waktu itu selesai skripsi langsung tuh ikut tes TOEFL. Gimana tuh caranya? Apakah kakak les sana sini, atau mungkin Kak coba dong recommended tempat kursusnya yang bagus di mana, atau Kak recommended dong aplikasi dan lain sebagainya." Oke, di sini di video ini aku akan kumpas tuntas ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi waktu itu tuh bener-bener mepet banget. Aku cuman punya waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi aku hanya punya waktu H-14. Ada H-14 untuk aku tuh mempersiapkan. Jadi orang tuh H-14 tuh udah bener-bener siap, tinggal nanti tes. Tapi di sini posisinya aku tuh baru bener-bener kayak bingung gitu ya. Selesai mengerjakan skripsi, bahkan belum move on dan harus tes TOEFL. Mungkin untuk teman-teman yang jurusan dari bahasa Inggris ya no problem gitu ya. Walaupun misalkan harus ngejar nilai TOEFL-nya 500, tapi ini catatannya untuk teman-teman yang bukan dari jurusan bahasa Inggris, ini adalah salah satu tantangan yang mungkin bisa dikatakan terbesar gitu ya. Tantangannya kayak misalkan kita udah baru lulus nih, beres ngerjain skripsi, lantas kita harus fokus ke bahasa Inggris yang memang bukan jurusan kita gitu, dan kita kurang begitu fokus mendalami, karena ini bukan hanya kita baca pahami, tapi ini adalah tes TOEFL ya. Jadi di sini butuh keterampilan. Nah teman-teman, aku akan ceritakan ya pengalaman aku tuh berkaitan dengan ketika aku mau tes TOEFL itu, aku menggunakan 5 tips gitu yang menurut aku ya insya Allah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Nah, adapun tipsnya yang pertama. Yang pertama adalah senang. Nah, bagaimana teman-teman itu harus belajar bahasa Inggris itu dengan senang. Nah, berarti dengan senang di sini itu tidak ada beban, tidak ada tekan. Aku nggak bisa, aku bingung, aku pusing. Nah, nggak kayak gitu ya. Jadi gimana caranya teman-teman tuh harus happy belajar bahasa Inggrisnya. Dan aku punya cara gitu nih. Jadi aku tuh punya kayak misalkan tulis tuh visi misi atau mungkin
tujuan atau goal ketika aku bisa dapat nilai yang dipersyaratkan oleh beasiswa di sini, beasiswa LPDP ya. Aku tulis tuh, dan aku tuh searching juga gitu, apa sih beasiswa LPDP itu, nanti misalkan kita tuh kalau misalkan udah lulus kita seperti apa gitu. Jadi aku tulis tuh mimpi-mimpi aku ketika aku nanti lulus beasiswa LPDP itu aku akan gimana. Jadi aku tuh kayak punya motivasi gitu ya. Saya kayak misalkan oh aku tuh punya cita-cita mau jadi dosen profesional, ntar aku bisa ngajar mahasiswa, aku bisa sharing. Terus ada juga motivasi yang lucu deh, lucunya gini, dulu aku senang juga bikin video-video, tapi aku tuh bingung mau ngupas apa gitu ya di video YouTube itu. Nah terus aku keinget langsung, oh iya ya, aku tuh ngerasa waktu itu tuh perjuangan banget ketika jangankan ini belum ya, jauh sebelum aku ikut tes LPDP-nya, tapi ini ketika aku mempersiapkan beasiswa LPDP-nya, mulai dari aku cari tahu, terus mulai aku nyasar di WhatsApp atau mungkin di media sosialnya kakak-kakak Awardi, terus aku juga ikut seminar-seminar nilai TOEFL. Bahkan teman-teman, aku pernah direndahin, ya mungkin bukan direndahin ya, lebih kayak mengingatkan aku bahwa waktu itu tuh posisinya aku masih jauh. Aku waktu itu ikut seminar, salah satu seminar mengejar nilai TOEFL, dan ya waktu itu ada sesi diskusi tanya jawab, dan dia tanya gitu si narasumbernya, skor TOEFL kamu tuh berapa? Ya aku sebutkan, tapi aku memang posisinya belum pernah ikut tes TOEFL, jadi aku cuman ikut apa ya, kayak TOEFL prediction gitu ya. Dan itu pun ya maksudnya ya TOEFL prediction biasa gitu ya, yang enggak skalanya besar gitu. Nilainya memang masih jauh gitu. Dengan harapan ketika aku menyampaikan tuh dia ngasih motivasi, ngasih kayak tips dan triknya, ternyata dia malah menjatuhkan kayak katanya gini, ih dengan skor segitu ngapain katanya nyari beasiswa. Tapi ya gak sampai di sana, aku malah kayak ketika orang menghina itu aku lebih semangatnya tuh 2 kali lipat. 2 kali lipatnya tuh aku lebih yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama Allah mentakdirkan dan Allah meridhoi. Dan benar teman-teman, dari sana semangatku tuh berkali lipat, dan di sana sangat apa ya, enjoy banget tuh ketika belajar bahasa Inggris tuh lebih. Dan aku tuh yakin gitu bahwa Allah tuh menitipkan ke setiap orang itu makhluk itu beserta dengan kelebihan dan kekurangannya. Adapun mungkin kali ini aku masih kurang nih di bahasa Inggris, tapi aku yakin Allah juga menitipkan kelebihan yang lain, yaitu motivasi besar ketika aku mau melanjutkan beasiswa, salah satunya beasiswa LPDP. Nah jadi teman-teman, gimana caranya teman-teman tuh harus senang dulu belajar bahasa Inggris. Tips yang kedua adalah pilih waktu belajar. Nah ini juga penting teman-teman, terkadang teman-teman tuh melupakan juga aspek pentingnya, itu adalah waktu belajar. Nah banyak sekali teman-teman yang mungkin udah oke, belajarnya udah semangat, tapi teman-teman tuh melupakan waktu-waktu belajar. Jadi gini teman-teman, maksudnya waktu belajar adalah setiap orang tuh punya waktu belajarnya masing-masing, terlepas mungkin jadwal yang memang serentak harus diikuti. Seperti belajar di rumah nih teman-teman, biasanya aku tuh punya waktu belajar, ada waktu-waktu efektif buat aku belajar. Pertama, waktu sebelum subuh. Biasanya aku belajar fresh itu dari jam 3 sampai sesudah subuh, biasanya jam 5:30 lah. Nah, terus kalau misalkan siang, aku tuh jarang banget belajar siang, dan itu kurang efektif gitu. Jadi aku biasanya gunain untuk ya kayak misalkan lebih nggak terlalu serius tapi tetap belajar, tapi yang nggak terlalu bener-bener kayak fokus baca, ngerjain soal, itu nggak aku hindari kalau siang. Nah, waktu efektif yang kedua, kalau aku tuh waktu efektif yang kedua adalah di mana aku setelah sholat nih, biasanya sholat asar, ba'da asar. Nah biasanya kalau udah ba'da asar itu biasanya aku sampai jam 5:30 lah, jam 5:30 sebelum maghrib, dan itu adalah waktu efektif yang kayak misalkan aku tuh kayak kalau komputer jadi press ulang gitu ya, press lagi gitu. Nah terus yang ketiga adalah waktu malam. Nah kalau di jam malam aku tuh lebih efektif belajar dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 10 malam. Nah kalau aku belajar bahasa Inggris waktu itu tuh nggak sampai kalau di luar jam itu tuh jarang banget gitu. Adapun aku tetap belajar, tapi metodenya yang aku rubah, dan metode ini adalah tips yang ketiga. Jadi pemilihan metode dan atau sumber belajar itu juga penting teman-teman. Selain teman-teman menyenangi, terus teman-teman juga punya waktu-waktu belajar, yang ketiga tipsnya adalah mencari atau menentukan metode dan sumber yang sesuai. Nah jangan sampai teman-teman tuh udah semangat banget, tetapi metode yang teman-teman dapat atau yang teman-teman lakukan itu tidak sesuai. Contohnya nih, banyak yang ngeluh, Kak aku udah kursus kesana kemari, tapi aku masih bingung banget, nilai aku tuh masih segitu-gitu aja, nggak berubah, apa yang salah ya? Nah aku waktu itu ngisi juga webinar salah satu sharing berkaitan dengan beasiswa LPDP, aku nyaranin juga tuh, ya boleh jadi mungkin metode yang kakaknya itu lakukan tuh ada yang salah gitu. Kayak
misalkan nih metodenya. Nah, teman-teman itu misalkan menggunakan metode atau mungkin cara yang tidak efektif gitu. Dan teman-teman dapat dari sumber yang mungkin ya sudah jadul gitu teman-teman. Jadi gini, sifatnya tes TOEFL itu dia ada pembaruan. Yang aku tahu tuh setiap 2 tahun sekali itu ada pembaruan. Baik dari struktur soalnya, struktur jawabannya, itu ada pembaruan. Jadi jangan sampai teman-teman udah bener-bener, Kak aku udah sana kesini, terus aku juga udah ngerjain soal-soal, terus aku juga udah kayak misalkan belajar, tapi kenapa pas aku tes nggak ada satupun soal yang sama dengan topik yang aku pelajari. Nah, boleh jadi teman-teman itu salah di mengambil metode dan sumber belajarnya. Selanjutnya teman-teman, di tips yang keempat. Nah, setelah tadi teman-teman itu menentukan metode atau sumbernya, teman-teman juga perlu memperhatikan tentang ini dah, gaya belajar.